Bisanya dibatasi. Aku nggak tahu ya suaranya gede apa enggak karena udah pakai mikrofon eksternal. Nggak apa-apa, nanti kalau pas eta bisa ditambahin teks gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih Pak sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol nih. Karena sudah sekitar seminggu atau 2 minggu topik ini bukan cukup mengganggu ya, cukup hangat gitu ya. Dan tiap saya lihat timeline itu luar biasa sekali. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nyai Nurjanah dan saya adalah seorang pekerja biasa, kebetulan berkarir di pabrik Sinti Tomat yang ada di Sukabumi. Dan di samping saya ini ada, kayaknya nggak usah perkenalan deh Pak, Bapak udah pasti lebih terkenal sih dari saya. Ya, beliau adalah sekretaris umum PUK ya, SPTSK. Sekretaris umum PP SPTSK. SPTSK, ya, secara nasional ya Pak. Yang kebetulan ketua PC, ketua SPTSK SPSI Kabupaten Sukabumi. Banyak banget ya. Dan jadi 2 Pak. Tidak selamanya ada di sini, jadi luar biasa sekali ya. Beruntung. Saya manggilnya Pak Puan aja ya. Pak Puan, selama beberapa hari ini ramai sekali soal peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai JHT. Ya, ujung-ujungnya mengenai JHT, jaminan hari tua. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, nggak tahu, kita juga agak kaget dengan langkah pemerintah ini kan dadak ya. Sebelumnya kan ada Permen 19/2015 yang membolehkan pekerja yang berhenti bekerja, yang di PHK, yang mengundurkan diri itu bisa ngambil JHT dengan masa tunggu 1 bulan. Betul. Ya kan, dan itu sudah berlangsung lama, dan tiba-tiba kemarin keluar Permen 2/2022 yang Menteri seolah-olah mau ngatur-ngatur buruh untuk ngambil JHT-nya ketika setelah pikun gitu. Setelah usia 56 tahun. Kan waduh, mengagetkan tuh. Ya kan, karena ini sudah berlangsung lama dan Permen 19 itu merupakan turunan dari PP 60 2015. Pada tahun 2015 sempat ada PP 46 2015 yang juga mengatur kayak begini, cuma waktu itu ada perlawanan juga dari publik, akhirnya keluar Permen ini. Jadi rasa-rasanya ini sudah terlalu lama dan kok sekarang dikagetkan mau ngerampas hak, bukan hak lagi, milik ya. Milik buruh. Kalau hak kan tidak automatically punya kita. Kalau ini kepunyaan buruh sendiri loh, mau diambil alih gitu kan nggak lucu. Intinya kan duit gue, duit buruh ya makanya. Ya. Jadi ini kayak mirip apa ya, kalau zaman now itu kita nabung seorang atau uang kita dipegang orang, yang minjemnya itu malah yang ngatur-ngatur punya duit gitu ya. Ini zaman seolah-olah keblinger sendiri gitu kan. Jadi pusing sendiri. Gak lucu juga di BP Jam Sostek yang sudah berlangsung lama. Pemerintah mau campur tangan sampai ke urusan hal milik buruh yang menjadi peserta yang sudah membesarkan Jam Sostek itu sendiri. Kan ini bukan uang mereka, bukan uang menteri, uang buruh loh yang ditabung, diutak-atik gitu ya. Gitu kan, nggak lucu. Jadi wajar menimbulkan berbagai bulian, berbagai sanggahan, protes, perlawanan. Beberapa tempat udah ada demo. Ya wajar lah. Mana bisa orang uang milik kita mau diatur-atur sama orang, harus nunggu sampai beruban semua, kan nggak lucu. 56 tahun ya Pak? Ya. Jadi kalau situ usia sekarang 25, terus 5 tahun kemudian itu berhenti bekerja atau di PHK, jadi harus nunggu, itu berarti 26 tahun. Ketika usia berhenti bekerjanya 30 tahun, kan nggak lucu. Bukan nggak lucu lagi secara logika, secara akal sehat, itu nggak masuk akal sehat. Karena ini urusan milik pribadi, hak milik agendem si buruh itu sendiri, bukan milik pemerintah.
Bukan pemerintah mau kasih duit lalu ditahan dulu nanti nunggu 56 tahun, tidak. Ini milik buruh sendiri. Kalau masih duit wajar ya nunggu dibanyakin syarat. Kalau uangnya mereka wajar, ini uang buruh sendiri loh, harus diatur-atur gini. Waduh, menurut saya ini nggak beradab dan nggak berkeadilan. Pantesan saya di media sosial itu riuh banget dan entah itu status di timeline tolak. Terus katanya nunggu usia 56 tah itulah paklarinya hilang lah, ntar udah lupa lagi lah gitu. Ada yang meme sampai keluar dari kuburan ya. Iya, itu lebih lucu lagi. Menurut saya ekspresi publik seperti itu sangat wajar karena aturan ini nggak masuk akal. Secara rasional juga sangat tidak rasional. Terlepas orang selalu mengedepankan bahasa filosofi, jaminan hari tua, ya bukan berarti harus kita nunggu pikun ngambil uang yang kita punya gitu. Kecuali jaminan hari tua itu disubsidi oleh pemerintah. Kalau jaminan hari tua itu disubsidi oleh pemerintah, buruh harus nunggu sampai usia 56 tahun, itu wajar. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi ini buruh ngasih kepercayaan ke BPJS, jam sostek, niur setiap bulan dari uang yang gajian dia yang dipotong dan juga dari pengusaha. Tiba-tiba ketika sudah dikumpulin sebegitu banyak, kata BP Jam Sostek yang menerima utangan kita nih, yang menerima tabungan kita, sorry ya jangan diambil dulu uangnya, mau saya pakai dulu 30 tahun. Buset dah. Kan nggak lucu, ya. Jadi itu ya lebih galakan yang ngutang kali ya Pak ya daripada yang punya duit ya. Dan yang utangin sadis gitu. Bukan galak lagi, sadis kalau gitu. Kalau orang yang pemilik barang, pemilik uang dititipkan ke orang, kata yang dititipinnya, sorry ya, nanti kamu ambil setelah 30 tahun kemudian, kan sadis. Apa 30 tahun itu orang yang dititipinnya masih hidup apa enggak? Nggak tahu. Apa masih punya keluarga apa tidak? Ya nggak tahu. Kita juga tidak tahu 30 tahun ke depan, siapa tahu kan aturannya berubah lagi, lebih sadis lagi gitu. Dan BPJS itu sebenarnya biasa melakukan hal kayak begitu. Banyak dana-dana buruh yang kerjanya 3 bulan, yang kerjanya 2 bulan langsung resign, yang masa percobaan 3 bulan kan didaftarin juga tuh. Itu belum tentu uangnya diambil. Itu triliunan itu nggak jelas di BPJS. Ngendap dan nggak jelas. Dan itu dikelola sama BPJS, BPJS Sostek. Karena yang si pemilik duit, dia kadang nggak nyadar juga karena pernah bekerja 3 bulan masa percobaannya 5 tahun lalu, karena mungkin nggak mau ribet, cuma diiur 3 bulan, jadi dibiarkan begitu aja. Banyak sih teman yang gitu pernah kerja dapat 3 bulan, dapat 2 bulan, males, ntar syaratnya ngambil paklarinya kemana gini, ya udahlah biarin katanya, ikhlasin katanya. Ya ikhlasin, kalau ikhlasinnya amal sih mungkin jadi pahala, kalau diikhlasinnya kayak begini. Ya. Kalau kita mengikhlaskan ke yayasan, yatim piatu, orang jompo aja. Tapi memberi kuasa ke negara, ini titipan rakyat sebegitu banyak disalahgunakan, ya membuat negara ini menjadi nggak jelas, ya kan, membuat masa depan bangsa ini menjadi gelap gitu. Dan yang jadi korban lagi-lagi adalah orang-orang kecil, buruh yang berjasa untuk memberi uang sebegitu banyak. Dan BPJS itu kalau tidak salah sampai hari ini lebih dari 550 triliun dana buruh yang dikelola sama mereka. Wow, itu hampir 25% APBN. APBN kita kan sekitar 2.000 lebih. 2.000 ya kan? lebih. Berarti kalau itu, sekitar 500. Itu membiayai 25% APBN satu negara yang sebegini besar. Itu dana buruh loh. Yang patungan itu. Patungannya itu loh. Wah, ada power of buruh ya. Power of buruh, tapi sayangnya sekian dekade buruh selalu dikorbankan, buruh selalu termarginalkan. Kita tahu kan berapa waktu ini, berapa periode ini tidak ada satu kebijakan yang berpihak sama kita. Upah naik, ya kan? Terus pesangon turun, kerja menjadi lebih fleksibel dengan kerja kontrak, nggak jelas, kepastian kerjanya nggak ada. Ngomongin soal upah naik gitu ya, saya masih ingat jelas gitu ya. Tiap tahun biasanya sebelum upah naik itu pasti harus ada didahului sama demo gitu kan biasanya untuk daerah-daerah tertentu misalnya. Dan kadang masih ada juga Pak netizen yang nyinyir
itu kerja itu buruh ngapain kerjanya demo? Hello, saya klarifikasi dulu ya. Kita dapat gaji naik juga nggak gratis kali, karena di balik gaji yang naik siap-siap produktivitas kita harus naik, efisiensinya gila-gilaan. Dan untuk tahun ini karena tahun ini kan sebenarnya Sukomi nggak naik upahnya, UMK-nya itu nggak naik karena lagi-lagi aturan pemerintah yang sangat-sangat mendegradasi hak buruh. Kalau sebelum-sebelumnya kan selalu ada kenaikan, jadi ada harapan setiap tahun naik upah, jadi tahun depan bisa nabung sekian. Sekarang nggak ada. Jadi tahun ini apalagi dengan terbitnya Omnibus Law itu nggak ada harapan untuk itu. Nah, tapi kebetulan Sukabumi salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat, walaupun sangat tidak mengenakan sebenarnya karena tidak semuanya naik, hanya untuk kelompok buruh yang masa kerjanya 1 tahun ke atas, ya kan? Itu yang mengalami kenaikan sesuai keputusan gubernur untuk masa kerja 1 tahun. Itu hanya sampai hari ini yang saya tahu itu hanya berlaku di perusahaan-perusahaan yang kebetulan ada PUK SPTS KSPSI. Serikat SPTS KSPSI. Ya kalau nggak percaya silahkan cek perusahaan-perusahaan lain yang tidak ada SPTS KSPSI atau ada serikat lain. Rasa-rasanya di Sukomi tidak ada yang kenaikan sebesar kita. Kita minimal 3,27 untuk kelompok buruh yang masa kerjanya 1 tahun ke atas. Ada yang sampai 5%. Nah, kalau misalnya kurang 1 tahun nih, kalau tiba-tiba diakalin aturannya 1 tahun kontrak, putus lagi kan ganti tahun, itu berarti nggak termasuk 1 tahun. Kalau kita SPTSK atau PUK perusahaan-perusahaan yang gabung sama kita karyawannya, kebetulan kita sudah tidak ada yang kontrak. Jadi semuanya, hampir semuanya itu sudah karyawan tetapnya. Rasa-rasanya kita lebih aman soal itu. Tapi kita juga tidak bisa puas sendiri juga karena di luar sana mayoritas pekerjaannya pekerja kontrak dan dilarangnya lagi walaupun tidak terlalu menyenangkan karena ada kebubi yang ya nggak terlalu sakit juga sih, ya kan, yang keputusannya harus dinegosiasikan. Ya kebetulan perusahaan-perusahaan yang ada kita dan hanya serikat kita yang menandatangani kenaikan upah sesuai kebubi itu. Kita bukan mengecilkan yang lain, tapi ya fakta yang bicara. Kalau nggak percaya cek silakan gitu kan. Kalau perusahaan-perusahaan di luar kita ada yang naik dan serikatnya bukan kita, ya kita angkat topik. Tapi rasa-rasanya saya berani taruhkan tidak ada yang sebesar kenaikan kita di Kabupaten Sukabumi. Dan semuanya yang afiliasi SPTSK, karyawannya di semua perusahaan Sukabumi naik. Itu yang kita syukuri. Terima kasih ya. Jadi terima kasih kepada para negosiator yang tentunya nggak datang begitu aja kali Pak. Harus melalui perjuangan gitu ya. Kecil, tidak terlalu besar, tidak ideal, tidak memuaskan, tapi itu yang terbaik di antara yang lain karena yang lain tidak ada yang lain sebesar itu. Luar biasa. Kemudian Pak, sikap PSPSI Kabupaten Sukabumi ya, yang ada di kita sendiri terhadap yang tadi aturan yang harus nunggu 56 tahun. Ya bila perlu bangkitin dulu dah dari kubur-kuburnya gitu ya. Itu bagaimana? Sikap kita jelas, kita menolak, kita keberatan, kita tidak terima dengan Permenaker itu. Siapa menteri tenaga kerja, kalau uangnya dia boleh atur seperti itu. Kalau itu uangnya Jokowi boleh dan kalau itu uang APBN boleh lah. Ini uang kita sendiri, kita jelas menolak keluarnya Permenaker 2 2022 yang mengatur bahwa JHT harus diambil menunggu 56 tahun. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang terbingar, sesuatu yang gak rasional, gak logis, dan menurut saya melawan akal saya. Makanya kita harus lawan, harus tolak, dan tidak boleh itu berlaku. Sebenarnya kekhawatirannya apa gitu kan? Bisa aja kalau diambil di usia 5 tahun, ketika nanti memasuki masa tua ya terjamin, atau apa yang dikhawatirkan serikat itu seperti apa nih? Yang pertama yang harus dipahami oleh pemerintah bahwa JHT itu tidak seperti perspektif mereka bahwa itu nanti ketika sudah pikun, sudah tua bisa memanfaatkan uang itu. Kebanyakan di kita karena kelompok pekerja kita adalah kelompok lower yang kelas bawah dengan gaji low income. Itu kebanyakan dana JHT yang dia tabungkan di BP Jam Sostek itu adalah dana emergensi ketika dia
tidak bekerja, ketika dia mengalami sesuatu yang membuat dia harus mengundurkan diri dari pekerjaan, ya kan? Itu lebih kepada dana palangan, dana emergensi. Lalu pemerintah beralibi kan? Nah. Sekarang kan sudah ada JKP kan? Iya. Jaminan kehilangan pekerjaan. JKP itu program baru. Itu pemanisnya Omnibus Law yang didengung-dengungkan oleh pemerintah. Dan belum teruji. Belum dilaksanakan. Kita juga jadi semakin pesimis. Dananya ada apa tidak? Jangan-jangan JKP itu diambil dari dana JHT yang coba mau dimain-mainkan, diambilnya baru bisa umur 56 tahun. Jadi kekhawatiran kita dengan aturan ini, dananya udah nggak ada di BPJS gitu. Itu sebenarnya itu dananya ada apa enggak? Ya. Kenapa harus diundur-undur ke umur 56? Kekhawatiran kita yang pertama itu hak kita, nggak boleh diatur-atur sampai selama usia sampai 56 tahun. Yang kedua kita khawatir dananya udah nggak ada. Kita punya pengalaman buruk, misalnya kasus Asabri sama Jiwasraya. Yang Jiwasraya itu plat merah semua, punya pemerintah, diawasi OJK, tapi publik tahu kan, ludes duitnya, colongan juga kan. Ya, apalagi ini direkayasa, dibuat sedemikian rupa, diutak-atik, harus nunggu 56 tahun usia. Jangan-jangan uangnya udah nggak ada. Untuk menutupi borok itu, kita khawatir, kita menduga akhirnya keluar Permenaker ini. Karena kalau uangnya nggak ada, saya dengan rentang waktu saya masih ada waktu kan, masih ada waktu bikin program apa lagi untuk menutupi borok, untuk ngumpulin lagi dari mana nih, jual aset apa segala macam kan. Kenapa kita mempunyai keyakinan bahwa uangnya udah nggak ada? Ya kan? Pertama, pemerintah terakhir maksud saya di BP Jamsostek mengatakan ketika rame-rame bahwa uang udah habis dikorupsi kayak di Asabri sama Jiwasraya, lalu kemudian pimpinan atau di BP Jamsostek kan meng-announce di publik, di media, mengatakan bahwa uang itu aman, uang dia itu aman karena dipakai untuk membeli surat utang negara, obligasi. Kalau itu kita lebih curiga lagi. Kenapa? Berarti kalau beli obligasi, uang ini dipakai negara lagi kering likuiditasnya, lagi kesulitan. Bisa untuk membuat ibu kota baru yang di Kalimantan itu, bisa untuk menutupi defisit APBN yang sedemikian besar. Ya, di mana-mana juga yang namanya pemerintah itu bantu rakyat. Masa ini rakyat harus bantu pemerintah, kan nggak masuk akal. Apalagi buruh yang selama ini banyak didolimi sama mereka dengan aturan, dengan regulasi yang sangat merugikan buruh itu sendiri. Jadi ya kita jelas punya kekhawatiran dan punya kecurigaan, dananya udah nggak ada. Kalau dana nggak ada, wah kasihan, berapa juta buruh akan jadi korban. Makanya kalau menurut saya biar publik ini nggak punya kekhawatiran bahwa dananya udah nggak ada di Jamsostek, bahwa dana itu masih ada, ya udah kembalikan ke aturan awal sehingga mereka percaya gitu. Tidak ada kekhawatiran lagi, gitu ya kan? Tapi kalau dipaksakan, kita punya kecurigaan dana ini nggak ada. Karena apa? Karena beberapa hari kemudian Menteri Ida juga mengatakan tidak, dananya tidak dipakai pemerintah, ya kan? Aman katanya. Loh, orang di Jamsosteknya ngomong bahwa dana dipakai Blisun. Ya SUM itu menurut ketentuan Undang-Undang 24 2002, itu SUM itu peruntukannya adalah untuk menutupi defisit APBN, untuk bayar utang, portofolio bagaimana untuk pengembalian utang negara. Yang ketiga adalah untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek. Hanya itu. Ya kalau itu berarti negara yang mestinya membantu rakyat, buruh, kelas bawah, ya kayak yang penghasilannya rendah itu karena tidak pernah diberi uang untuk kenaikan upah layak, sekarang malah uang buruh mau dipakai pemerintah, saya dewe kan nggak lucu.
Jadi antara keterangan antara menteri dengan di BPJS kok nggak sinkron gitu ya, bertolak belakang, dan itu yang bikin curiga. Ya itu salah satunya, ya mungkin pikirannya Menteri Tenaga Kerja, ya Sun itu bukan untuk ini, kan bukan untuk apa namanya, bukan untuk membiayai pembangunan, bukan untuk dipakai pemerintah. Bisa saja menteri mungkin salah tafsir karena ya bukan berarti kita nyinyirin Menteri Bu Ida ya. Karena Bu Ida mungkin punya keluarga segala macam, dianggapnya Sun itu salah satu produk susu gitu. Ya kan ada yang produk apa tuh? MPASI. Ya, Sun namanya. Ya, MPASI gitu kan. Maaf, tidak bermaksud untuk iklan ya. Ya mungkin itu. Tapi kalau dia bilang bahwa tidak dipakai pemerintah ya salah besar, karena surat utang negara alias Sun itu jelas-jelas dipakai oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah minjem uangnya buruh yang dikumpulin untuk danai pembangunan karena pemerintah lagi nggak punya duit. Nah, ketika langkah penolakan seperti apa yang sedang SPSI saat ini lakukan untuk sebagai langkah real untuk menolak? Yang pertama, di beberapa daerah sudah mulai ada perlawanan, ada demo segala macam, ya kan. Tapi kalau Sukabumi selama ini kita kalau demo terukur. Demo yang ya jangan juga sedikit-sedikit demo kok sedikit gitu kan. Itu juga nanti malah kurang baik dampaknya. Jadi menguras energi anggota buruh tapi hasilnya nggak ada, ya kan. Ya kita ya kalau perlu demo tapi demonya yang signifikan gitu kan. Walaupun saya punya kekhawatiran sebesar apapun gerakan demo hari ini tidak bisa maksimal karena tidak akan masif. Pertama, di kelompok buruh sendiri, elit-elit serikat itu di atas juga punya kepentingan yang berbeda-beda. Kita tahu sejak Jokowi berkuasa tidak ada gerakan buruh masif yang bisa menggolkan apa yang menjadi tuntutan buruh, nggak ada. Sejak tahun 2014, 2015 hampir berapa tahun? Hampir 6 tahun ya. 2014 masih ada deh kayaknya lah. Semenjak 2015. 2015 ke sini nyaris nggak ada. Jadi nyaris tidak ada satupun gerakan buruh yang masif yang bisa menggolkan tuntutan buruh dan bisa membatalkan kebijakan pemerintah yang merugikan kaum buruh. Jadi kalau lihat itu saya agak pesimis ya, karena analisanya pemerintah juga dalam artian kekuasaan sudah mengkanalisasi kepentingan-kepentingan di kelompok ini juga gitu kan. Jadi sudah pasti diukur-ukur dulu gitu ya. Diukur-ukur dulu dan ya ada udah banyak fragmentasi kepentingan di gerakan buruh itu sendiri dan kita agak pesimis. Walaupun demo itu salah satu bentuk menyampaikan tuntutan, tapi saya agak pesimis. Kita tidak akan bisa melakukan secara masif karena berbeda kepentingan, karena begitu kuatnya kartel politik, ya kan, dominannya kekuasaan hari ini bukan hanya di kelompok state saja negara, tapi kelompok-kelompok sosial society juga, di kelompok-kelompok sosial seperti organisasi serikat pekerja, serikat buruh juga, itu tidak lepas daripada kapling dan campur tangan kekuasaan. Jadi itu bisa menjadi salah satu pilihan kita, tapi tidak akan terlalu menjadi fokus. Kita akan hitung, kita akan kalkulasi, kita akan ukur sampai seberapa jauh, sampai seberapa banyak, seberapa sering kita melakukan itu, kita akan ukur. Menurut saya hanya ada dua yang bisa menggagalkan ini. Yang pertama adalah bagaimana memperkuat keriuhan di publik sebagai yang punya duit itu, yaitu buruh, itu untuk terus melakukan tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah. Karena dari sisi hukum manapun tidak boleh siapapun termasuk pemerintah campur tangan hak milik pribadi orang lain. Sementara di hati itu ada milik, itu nggak boleh diutak-atik terlalu jauh seperti dengan kemenaker itu. Yang kedua, sebenarnya walaupun kita perlu uji
Sebenarnya yang mungkin bisa menguji bahwa Permenaker ini dibatalkan atau tidak adalah dengan mencairkan secara masif JHT. Tapi ini lagi-lagi agak susah. Karena harus berhenti dulu kan? Ya harus berhenti dulu dan itu semuanya by system. Dan salah satu sarannya kan harus berhenti dulu di sistem itu. Kalau tidak ada pakarin nggak bisa. Jadi itu kemungkinannya sulit. Yang ketiga yang mungkin bisa kita lakukan adalah bagaimana bekerja sama dengan pengusaha, untuk menghentikan sementara iuran BPJS. Aliran dananya dipotong dulu. BPJS TK, ya kan? Memang agak berat karena mungkin pengusaha ketakutan segala macam untuk didenda. Betul. Tapi minimal iuran yang berasal dari potongan langsung buruh sendiri, yang 2% itu kan? Ya 2% itu. Ya kan minimal itu dulu. Tapi pengusaha menurut saya akan rasional dan akan masuk akal ketika menolong kita untuk sama-sama bekerja sama menghentikan itu. Walaupun nanti bagaimana soal denda itu nanti kita bicara. Karena hanya dengan itu pemerintah tidak merasa benar sendiri. Dan yang kedua sekaligus untuk menguji dia masih bisa bertahan nggak BPJS, ya kan? Tanpa aliran dana baru. Menurut saya yang paling mungkin itu. Dan itu tidak harus puluhan ribu, ratusan ribu perusahaan untuk menghentikan itu. Karena tidak semua perusahaan yang ada serikat juga kan. Ya. Yang paling terukur menurut saya 100 perusahaan besar saja menghentikan itu pasti akan pengaruh terhadap BPJS. Tidak usah puluhan ribu, ratusan ribu perusahaan, tidak usah. Jadi itu 100 perusahaan besar saja, apalagi perusahaan-perusahaan padat karya dengan kapasitas buruh ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, yang karyawan yang masif gitu yang masif, itu menurut saya akan membuat sebuah kalkulasi dia bertahan atau tidak. Menurut saya dengan 100 perusahaan besar menghentikan saja, mereka akan goyah. Dan itu paling masuk akal. Karena kalau cairkan bareng-bareng itu by system, dan ya kan? salah satu syaratnya cukup sulit juga. Cukup sulit, tapi sebagai bagian daripada strategi gerakan tuntutan bisa saja. Bisa saja orang setiap hari ngabring gitu kan, tahu ngabring kan? Ya kan, berkelompok untuk tiap hari datang ke sana pura-pura mencairkan, ya kan, bisa saja mana syaratnya? Ya bukan hanya syarat, saya takut uang saya hilang. Tapi kan aturan aja, jadi kita nggak bisa nolak tiap hari 24 jam. Bisa saja seperti itu. Tapi yang paling masuk akal menurut saya serikat dan sangat terukur adalah bagaimana segera berkolaborasi dengan perusahaan dengan menguatkan barisan untuk menghentikan iuran. Tidak usah semua perusahaan yang ada di Indonesia, tidak usah puluhan ribu, ribuan, ratusan perusahaan di Indonesia, 100 perusahaan besar saja kompak menghentikan paling lama 3 bulan. Anggap saja kita 3 bulan menghentikan iuran itu. Menurut saya akan bermasalah buat BPJS. Tapi apakah ada cara lain, misalnya secara dari segi hukum gitu, digugat atau peninjauan kembali? Itu merupakan sebuah alternatif. Kita judicial review dan itu akan menjadi sikap kita. Cuma itu bukan satu-satunya pilihan. Kita punya pengalaman yang tidak terlalu menarik, misalnya ketika kita judicial review omnibus law kemarin. Ya kan? Wah, pada saat putusan kayak enak dikasih putusan poin 3, poin 7 itu seolah menguntungkan buruh. Tapi pada faktanya karena yang menentukannya adalah pemerintah, sang pemilik kuasa, yang menentukan buruhnya dikesampingkan. KP 36 soal upah tidak naiknya itu malah dipaksakan, ya kan? Jadi upaya hukum itu memang salah satu pilihan, tapi itu bukan satu-satunya pilihan yang menguntungkan, karena upaya hukum itu tidak terlalu happy juga buat kelas kecil, buat orang bawah, buat orang lemah, buat orang marginal seperti buruh. Karena ada prejudice juga
Ya, ya ini Indonesia Bu, ini Indonesia kawan. Ini bukan di mana-mana, ini Indonesia. Saya nggak perlu menjelaskan yang lain-lain ya. Tapi ini masih Indonesia, itulah. Nah, bagi buruh, kalau bagi serikat aja yang istilahnya punya kekuatan, agak cukup susah kan menempuh step-step yang tadi sebut. Nah, kalau bagi buruh sendiri yang merasa saya menolak sikap yang terbaik yang bisa lakukan, yang bisa buruh lakukan, seperti apa? Yang sebagai lanjutan dari yang tadi, ini yang paling rasional bisa dilakukan oleh kita. Di samping melakukan protes publik, yang namanya demo apa segala macam, tapi kita juga tidak mungkin melakukan itu karena dari analisa saya beberapa tahun, penguasa ini happy juga melihat buruh demo gitu, karena dia pemerintahan hari ini sangat cakep betul, sangat pandai betul bagaimana untuk membaca psikologi publik. Elit kekuasaan itu tahu dia kekuatan berapa hari sih buruh demo, berapa banyak sih, ya kan? Dia sudah ukur sendiri, ya kan? Makanya yang kita bisa lakukan, yang terukur dan bisa kita lakukan sendiri adalah, karena tidak mungkin juga kita berdemo berhari-hari karena ini bukan urusan pengusaha, ya kan? Tapi bagaimana biar tidak demo tiap hari, ya kita minta pengusaha untuk tidak menyetorkan iuran kita. Karena kan masalahnya yang membayar iuran ke BPJS itu bukan kita kan? Perusahaan. Betul. Tapi itu uang kita kan? Iya. Ya, makanya nanti tinggal pilihannya. Kalau pengusaha nggak mau dirugikan untuk kita mogok berhari-hari, karena kita juga tahu bahwa ini bukan urusan pengusaha, tapi urusan pemerintah. Makanya pengusaha tolong bersama-sama kita, tidak ada yang dirugikan untuk menghentikan sementara iuran BPJS Sosial. Dan ini masih berlangsung berarti, sedang maksudnya sedang masih dibicarakan. Masuk dari bagian dari plan yang akan kita lakukan, khususnya untuk Skomi ya. Khusus untuk Skomi, dan saya sebagai sekretaris umum di pimpinan pusat juga akan coba menyuarakan ini. Karena yang paling terukur di samping gerakan-gerakan yang biasa kita lakukan yang sifatnya tradisional, melakukan protes publik, unjuk rasa, demonstrasi segala macam, yang pasca Jokowi berkuasa setidaknya 2015 sampai sekarang tidak ada satupun gerakan buruh yang bisa menggagalkan kebijakan pemerintah yang merugikan buruh dan atau menggolkan apa yang menjadi tuntutan buruh sebelumnya. Maka kita harus mencari pilihan-pilihan yang masuk akal, yang reliable, yang setiap orang bisa melakukan itu. Dan menurut saya adalah kita berkompromi dengan perusahaan, kompromi dalam arti positif karena ini untuk kepentingan bersama. Ya, coba hentikan dulu sementara iuran BPJS. Karena kalau uangnya nggak ada kan, apa yang mau direbutin? Iya. Karena masalahnya sih kan di uangnya itu kan yang jadi masalahnya. Ya. Kalau kita minta maksa dibayar dicairkan BPJS kan, tapi kendalanya tahu kan? Banyak. By sistem harus ini, kecuali ini bagian dari strategi protes bisa saja, ya kan? Dari salah satu metode penyampaian tuntutan bisa aja, tapi secara faktual agak susah karena hari ini semua by sistem, ada syarat harus ada paklarin, harus ini harus itu. Tapi kalau menghentikan sementara iuran, menurut saya nggak ada syarat. Dan itu paling nyempek kayaknya. Paling mudah. Pertanyaannya mungkin di pengusaha, karena yang bayar kan pengusaha. Pengusaha mau apa tidak? Mau ambil risiko apa tidak? Mau ambil risiko apa tidak? Tapi pengusaha harus paham, kalau tidak mau berkompromi soal ini, pengusaha akan rugi terhadap sebuah tindakan yang sebenarnya bukan urusan dia, ya kan? Urusan pemerintah. Menurut saya, kalau saya jadi pengusaha, saya akan mencari sebuah pilihan-pilihan yang risikonya lebih kecil, ya kan? Yang lebih kecil lah. Kalau ataupun tidak ada yang menguntungkan dengan menunda itu karena juga ada tunggakan segala macam, tapi risikonya yang paling kecil. Yang paling kecil itu ya dengar suara buruh, suara karyawan untuk tidak membayar iuran. Setidak-tidaknya iuran yang berasal dari potongan langsung buruh itu sendiri. Karena itu pure adalah uang buruh. Tidak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu. Negara boleh ngatur yang lain-lain, ya boleh ngatur tata tertib order yang lain, tapi
Tapi negara tidak boleh mengatur hak milik pribadi orang per orang yang menjadi warga negara. Dan JHT itu bukan milik negara, bukan milik pemerintah, bukan bersumber dari PBN. JHT itu adalah hak milik pribadi daripada buruh itu sendiri, yang tidak boleh ditahan-tahan, yang tidak boleh diatur-atur terlalu mengenaskan menurut saya sampai nunggu 56 tahun. Itu uang mereka. Ini aturannya berlaku sejak kapan? Keluarnya tanggal Februari tanggal 2 ya kalau nggak salah, tanggal 4 tapi diundang Sekarang sudah berlaku? 3 bulan kemudian, yaitu pada bulan Mei. Kalau tidak salah efektifnya bulan Mei. Berarti kalau yang sekarang udah keluar kerja, mumpung masih ada kesempatan beberapa bulan, segera silakan ambil. Ya. Lebih cepat lebih bagus gitu ya. Kalau yang berhenti bekerja. Iya, yang berhenti bekerja maksudnya, bukan yang Cuma aktif. kalau berhenti bekerja pun kan tetap harus menunggu 1 bulan, dan itu nggak nutut, nggak nyampe waktu itu. Tapi kalau saya sih nyampaikan juga ke menteri, ya kan. Menteri ini kan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bu Menteri ini dari Partai Kebangkitan Bangsa, ya kan. Dan kebetulan kan ketua PKB-nya ini nyapres 2004 udah di mana-mana ya. Ya, udah di mana-mana. Menurut saya sangat tidak masuk akal, sangat kasihan sama ketua PKB-nya Pak Muhaimin itu, yang disebut Caimin itu. Masa mau nyapres 2024, ya kan, pengurus partainya kok melakukan sesuatu yang merugikan rakyat banyak yang namanya buruh itu, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap partainya, terhadap pencapresan Caimin. Menurut saya ya pesan juga sih. Di catatan kita buruh itu ada berapa juta di Indonesia? Yang buruh formal, kita belum. Yang buruh yang tercover BPJS, yang JHT ini nih. Yang data realnya saya nggak pegang, atau dengan kata realnya lupa lah, ya kan. Tapi sebenarnya itu juga belum maksimal, belum mengcover semuanya. Karena kebanyakan yang di-cover oleh BPJS Sosial adalah kelompok buruh formal. Sementara kelompok buruh informal segala macam itu sampai sekarang belum maksimal di-cover oleh BPJS, dan belum menjadi peserta efektif daripada BPJS itu sendiri. Jadi sejauh ini serikat masih tetap berjuang. Jadi dan yang kerja juga kita doakan. Kalau Sukomi sendiri, kita minggu ini mau rapat. Kita mau menentukan sikap, termasuk juga action plan-nya seperti apa ke depan. Apakah harus demo segala macam? Tapi satu hal, Sukomi tidak mungkin demo terus-terusan. Karena kita selama ini juga berkalkulasi, berhitung, ya demo itu juga bukan hanya sekedar rame-rame, bukan sekedar atraksional, tapi harus jelas target dan hasil. Karena kalau tidak jelas, anggota juga akan bertanya apa hasilnya, ya kan? Dan yang jelas kita akan melakukan hal yang paling mungkin, yang terukur, yang bisa dilaksanakan. Dan salah satunya itu adalah kita akan mendorong pengusaha untuk menghentikan sementara iuran BPJS Sosial. Itu salah satu langkah. Itu salah satu langkah. Dari banyak-banyak langkah yang. Dari banyak-banyak langkah yang saya belum bisa sebutkan satu persatu di sini. Dan itu menurut saya risikonya sangat kecil, bahkan terkecil di antara pilihan-pilihan strategi yang lain. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk memilih strategi, karena kalau hari ini bisa berubah keadaan kalau protes publiknya itu masif. Yang dimaksud protes publik itu misalnya apa, diramaikan, bikin hashtag, word trending. Oh, itu salah satu. Tapi yang kaitan sama gerakan massa itu mesti masif. Karena kalau nggak masif, ya sudah. Tapi kita juga agak pesimis. Bisakah kita masif di tengah situasi kelompok kepentingan yang terlalu banyak? Oh, yang penting ini harus diviralin gitu ya Pak, intinya. Salah satunya itu. Dan kita juga minta ke teman-teman anggota, ya kan, ya bersuaralah, apa yang kamu bisa kamu suarakan. Karena hari ini dengan jarimu, dengan tanganmu aja kamu bisa bersuara setiap saat. Dengan masuk kanal-kanal media yang ada dan mungkin
kita bisa masuk di situ. Karena kalau misalnya pekerja demo nggak mungkin, datang ke BPJS juga nggak mungkin juga kan. Demo mungkin, Demo datang ke mungkin. BPJS mungkin, dan mungkin juga akan kita lakukan. Tetapi butuh proses. semakin banyak pilihan yang efektif, semakin banyak pilihan cara dan strategi yang kita lakukan, itu minimal akan nanti bisa memitigasi pilihan mana yang efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan, sehingga Permenaker itu sudah dicabut. Kalau sekedar bikin status itu paling gampang, hal yang paling gampang. Nah. Menurut saya, ketika Anda tidak melakukan hal yang besar, lakukan hal terkecil apa yang bisa lakukan yang bisa berguna untuk dirimu dan teman-temanmu. Termasuk kalau nggak ikut berjuang ya paling nggak jangan nyinyirin ya Pak, doain doain. Itu ada karena hari ini nggak bisa berjuang sendiri. Karena hari ini nggak bisa berjuang. Buktinya untuk upah 2022 aja tahun ini tidak semua perusahaan naik yang di atas 1 tahun, ya kan? Kalau ataupun naik mungkin tidak ada yang sebesar kita. Kalau ada tolong tunjukkan gitu. Nanti saya kasih hadiah coklat loh. Ada rewardnya ya? Yeah. Ada reward. Iskawi ya. Ya. Karena kita agak senang juga karena hanya perusahaan-perusahaan yang karyawannya menjadi anggota TSK-SPSI yang mengalami kenaikan sesuai itu. Sampai hari ini di luar itu belum ada. Kalau ada tolong tunjukkan, nanti saya kasih coklat. Serius ya, tantangan ya, challenge. Yang penting itu minimal sama dengan kita atau lebih besar daripada kita. Berarti kita bersyukur sekali ya Pak ya, udah ada kerjaan, udah ada serikat yang memperjuangkan gitu sampai bisa naik angka setinggi itu. Dan itu maksudnya kan ke gaji pokok ya Pak? Kebanyakan gaji pokok. Ya. Terus Gesi, Pratama, Yongjin, yang lain-lain ada SPS itu, yang ada SPSI itu masuk komponen gaji pokok, gaji tetap. Itu lagi-lagi bukan sesuatu yang memuaskan, yang ideal dan bisa menggembirakan semua orang, tapi itu adalah hasil yang maksimal yang bisa kita raih di antara hasil-hasil lain yang sampai hari ini belum ada hasil. Bahkan masih ada yang belum ada hasil sampai akhir Februari. Kita belum dengar perusahaan-perusahaan lain mengalami kenaikan sebesar yang kita lakukan. Dan satu yang harus dicatat, yang bersepakat naik itu hanya serikatnya hanya kita. Walaupun di beberapa perusahaan, katakanlah di Gesi ada beberapa serikat kan, tapi yang menyepakati dalam sebuah kesepakatan itu hanya PUK, SPT, SKSPSI dengan pengusaha. Gak ada serikat lain. Itu sesuatu yang harus kita sampaikan sehingga kawan-kawan harus tahu bahwa apa yang kita lakukan. Kalau ataupun yang lain, kita nuntut sekian %, sekian belas %, ya hasilnya mana? Jangan iming-imingi buruh dengan makanan enak, ya kan? Kayak janji palsu gitu ya Pak ya. Tapi hasilnya nggak ada. Itu namanya apa? Ghosting apa? Yang pasti-pasti aja ya Pak. Yang pasti-pasti aja. Ya. Itu satu hal yang harus menjadi catatan, khususnya di Sukabumi ya. Karena kita nggak tahu di daerah-daerah lain apakah semuanya naik atau tidak. Tapi kalau di Sukabumi semua perusahaan yang ada PUK, TSK-SPSI semua mengalami kenaikan karena hasil kesepakatan antara PUK, SPT, SK-SPSI dengan perusahaan. Dan itu hanya di perusahaan-perusahaan yang ada kita. Luar biasa sekali ya. Jadi terima kasih Pak udah cuap-cuap soal masalah BPJS. Tapi kalau bisa dicairin sekarang, saya pengen cair juga nih Pak. Iya mestinya. Lagi posisi ya, butuh duit. Karena siapapun akan khawatir, akan takut kalau dimainin sampai 56 tahun, jangan-jangan duitnya habis, mikir usaha baru lagi nanti untuk bayar utang gitu. Nah, betul. Kan bisa aja otak awam kan begitu. Betul. Ya kan? Kalau ataupun dipakai oleh negara, ya negara juga buktinya setiap tahun juga defisit APBN. Berarti negara juga susah untuk menutupi biaya pembangunan di APBN. Tapi kalau kekurangan dana negara untuk APBN lalu memanfaatkan dana buruh sampai diutak-atik 56 tahun juga kebanyakan. Negara ini masih jadi payah para pahlawan dan nenek moyang kita. Masa harus membuat sesuatu yang mengkhianati anak bangsanya sendiri, harus merampas hak milik pribadinya, harus ketika mau
ngambil itu harus ditahan-tahan sampai sekian puluh tahun. Itu sesuatu yang gak lucu, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang gak rasional, dan mestinya tidak boleh terjadi di negeri yang sebaik ini, yang seramah ini, ya kan, yang sangat taat beragama, ya kan, yang kita tahu juga Pancasila bicara keadilan. Tidak boleh terjadi hal seperti ini mestinya. Jadi terima kasih banyak atas obrolan-obrolannya, dan ini mencerahkan sekali ya. Jadi intinya untuk kita guru, kalau merasa tidak setuju silahkan diramaikan saja, dan lakukan apa sekecil apapun yang kita bisa lakukan. Doakan serikat-serikat kita tetap berjuang, tetap konsisten, tetap amanah, tetap tidak tergoda Pak, karena saya yakin banyak sekali godaan. Dan syaratnya bagaimana kita semua konsisten. Yang pertama adalah bagaimana anggota-anggota juga harus berdaya. Karena kegelapan, penyimpangan itu biasanya karena anggotanya, kadernya, buruhnya itu membiarkan. Makanya saya kawal terus dari Pak. Saya selalu bilang anak-anak, ayo belajar terus, ayo diklat terus, latihan terus. Biar ketika pimpinanmu dimancing-mancing, kamu kan bisa ngerti. Kebanyakan kan penjajahan, penindasan itu di kelompok-kelompok yang misalnya masyarakatnya terlalu bodoh apa segala macam. Tapi kalau masyarakatnya berdaya, buruhnya berdaya, menurut saya kita bisa saling mengawal, bisa saling mengingatkan. Dan kita berdoa sama-sama ya Pak, semoga ini bisa dibatalkan. Kalau enggak harus direvisi kembali. Ya, semoga Bu Idanya diberi hidayah Pak. Diberi hidayah, ya kan, diberi hidayah dan kembali ke aturan yang semula. Ini bukan duit Bu Ida loh, ya kan, bukan duit Jokowi loh, ini duit buruh loh Bu Ida. Ya Bu Ida menteri maksudnya, bukan Bu Ida yang lain. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Semangat terus ya. Pasti. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diedit kan? Bisa. Yang sekum